Dia ada kitab yang luar biasa namanya Al-Asrarul Fatimiyah, sangat tebal. Rahasia-rahasia Fatimah Zahra. Karangan Syekh Muhammad Fadil Al-Mas'udi. Pada halaman 91 saya baca hadis secara singkat, nggak mungkin dibahas secara panjang. Ya. Hadis ini tentang zalamatu Fatimah Zahra, kezaliman yang ditimpakan oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Sehingga saat ini kuburan beliau dirahasiakan, belum diketahui. Ya. Al-Mufaddal ketika berjumpa dengan Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, "Ya Maulai, ma fid dumu' min thawab." Mufaddal berkata dan bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq, "Wahai Imam Ja'far As-Shadiq, apakah menangis itu ada pahalanya?" Pertanyaan beliau. Imam Ja'far As-Shadiq menjawab, "Qal ma la yuhsa idza kana min muhiqqin." Pahala menangis tidak bisa dihitung saking banyaknya. Tapi idza kana min muhiqqin, jika tangisan itu dari orang yang membenarkan. Benarkan apa? Benarkan wilayah. Tangisan orang wilayah tidak akan bisa dihitung pahalanya. Itu berupa tangisan, apalagi yang lainnya. Mufaddal mendengar ucapan Imam Ja'far As-Shadiq karena tahu kedudukan tangisan itu, fabakal Mufaddal, dia menangis. Bukaan tawilan, sangat panjang tangisannya Mufaddal. Dia dan Imam Ja'far As-Shadiq kemudian berkata, "Ya Rasulullah, wahai putra Rasulullah, inna yawmakum fil qisasi la'adhamu min yawmi mihdatikum." Sesungguhnya harimu, hari qisas dan hari musibah yang menimpamu ini sangat dahsyat, sangat agung. Jadi Mufaddal yang hidup pada masa Imam Ja'far As-Shadiq, Imam ke-6, tidak mengalami masa-masa imam sebelumnya, tidak mengalami Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain di Karbala dan seterusnya. Beliau hanya menyaksikan melihat musibah yang menimpa Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau mengatakan betapa musibah menimpa Imam Ja'far As-Shadiq begitu dahsyatnya, begitu beratnya. Apa kata Imam? Faqala Imam Ja'far As-Shadiq berkata, "Wala kayomi mihnatina bi Karbala." Tapi tidak seperti ujian kami yang terjadi di Karbala. Wa in kana yaumus saqifati, sekalipun hari Saqifah Bani Sa'idah, ya, setelah wafatnya Rasulullah, perebutan kekuasaan di Bani Saqifah, Bani Sa'idah, juga apalagi wa ihraqun nar ala babi amiril mu'minin, dan pada hari dibakarnya pintu rumah Imam Ali, dan di dalam ada Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, ada Sayyidah Fatimah dan Zainab serta Ummu Kulsum dan Fiddah. Juga pada hari Qatul Muhsin, kegugurannya janin Muhsin dari rahim Sayyidah Fatimah Zahra, a'dhamu adha wa amaq, itu bahkan lebih dahsyat, lebih menyakitkan dan lebih pahit lagi dibanding peristiwa yang manapun. Di annahu asli yaumil adab, karena itu adalah asal muasal pokok hari azab. Jadi sudah serentetan ada bencana turun sampai kepada masa kita sekarang ini. Dari situ asal mulanya disebut yaumul adab dalam hadis ini. Jadi peristiwa pada masa itu setelah Rasulullah meninggal dunia, beliau hanya dibanding oleh 4-5 orang. Sahabat yang lain sibuk ribut urusan masalah kepemimpinan. Bahkan sebagian besar sahabat besar jadi ikut memandikan mereka sampai terjadi saling bunuh pun masalah kekuasaan, sampai Nabi gak dimandikan, sampai dikuburkan, sampai berikutnya timbul berbagai macam fitnah, keributan dan kekacauan, sampai terus sampai pada masa kekuasaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai kita sekarang ini umat Islam terpecah belah. Kenapa? Karena tidak mengikuti wasiat Rasulullah yang sesungguhnya. Itu bencana yang terbesar yang terjadi pada masa itu sampai efeknya dan rentetannya pada masa kita sekarang ini. Jadi musibah Sayyidah Fatimah Zahra begitu beratnya, begitu dahsyatnya, begitu pahitnya, seperti Imam Ja'far As-Shadiq ungkapkan. Karena beliau menanggung penderitaan semua imam. Bayangkan, ketika antum punya anak 5-6 orang, semuanya hidupnya lancar, semuanya punya rumah, semuanya ada rezekinya, semuanya aman.
tapi satu kena musibah yang berat, sakit katalah, sedih nggak tuh? Padahal semuanya tenang-tenang, satu yang sakit sedih. Nabi Yakub punya anak berapa? Dari istri yang kedua dan istri pertama, anaknya banyak Nabi Yakub. Semuanya sehat, semuanya sejahtera, semuanya kuat-kuat. Tapi satu yang mendapat musibah, Nabi Yusuf. Menangis sampai buta, luar biasa. Padahal yang kena musibah yang hilang hanya satu anaknya, Nabi Yusuf. Itu pun ketemu lagi kan pada akhirnya. Jumpa lagi, tapi matanya buta. Hatta biyaddat ainahu, sampai Nabi Yakub matanya buta karena menangisi musibah yang menimpa Nabi Yusuf ketika masih kecil. Satu anak padahal. Coba bayangkan bagaimana Sayyidah Fatimah Zahra memiliki anak, beberapa anak yang jadi imam, musibahnya begitu banyak yang beliau pun menanggungnya sangat berat. Dan Nabi sudah mengabarkan ketika beliau masih hidup. Siapa yang kuat menanggung musibah tersebut? Ya, Imam Hasan diracun oleh istrinya. Suaminya dibacok dari belakang dengan pedang beracun. Imam Husain di Karbala diputuskan lehernya dari badannya, diinjak-injak oleh kuda-kuda musuh dan sangat berat. Begitu sampai pada imam berikutnya. Luar biasa musibah Sayyidah Fatimah Zahra salamullahi alaiha. Mudah-mudahan nanti di padang mahsyar ada hadis menjelaskan ketika kita kumpul di padang mahsyar ada perintah pejamkan mata kalian, tundukkan. Azhar akan lewat dan Azhar tidak akan masuk surga melainkan setelah orang yang mencintainya dipanggil dulu, kumpul masuk surga baru beliau masuk surga. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan kumpulnya kita yang sebentar ini, sejenak ini menghasilkan pengetahuan yang berbobot. Ya, terkadang kita sibuk mengumpulkan uang siang malam berbulan-bulan, tapi hasilnya resian, ya, kan capek juga. Kadang kita hanya 1-2 jam saja dapat, misalnya cek, dapat ATM, dapat 1 miliar, padahal sebentar. Gitu. Nah, kita di sini insya Allah pahala kita berupa cek, berupa ATM, ya, bukan berupa resian, insya Allah. Dan kita ada syafaat Az-Zahra di dunia dan di akhirat insya Allah. Dan kita bisa berziarah ke makam beliau karena beliau tidak ada makamnya, masih tersembunyi. Bisa kita ziarah ke penggantinya yang paling sama dengan ziarah kepada beliau, ziarah ke makam Sayyidah Fatimah Ma'sumah di Batakum insyaallah min ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf dan saya akhiri. Ada wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.